الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih kepada Ustazah Anissa telah membacakan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ini bisa menjadi kebaikan bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Senang sekali saya Abe Gifran bisa kembali menyapa Anda semua di Cahaya Hati Indonesia. Seperti biasa, kali ini kita akan mengangkat tema-tema yang begitu menarik dengan guru-guru kita yang luar biasa dengan penuh keberkahan. Insya Allah tema-tema yang akan kita angkat diantaranya tabungan bekal akhirat. Yang kedua, ketika hati terlalu mencintai dunia. Dan yang ketiga, larangan mengakhiri hidup. Insya Allah tema-tema ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Diantaranya hari ini yang sudah hadir tengah kita insya Allah Kiai Haji Khalil Nafis. Yang kedua Kiai Haji Fikri Haikal dan Ustadz Arin Al-Bantani. Buat pemirsa di rumah dan para penonton yang ada di studio juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti ditanyakan kepada guru-guru kita semua. Bagi para pemirsa yang ingin belajar ngaji, kita juga punya segmen Ngaji Yuk bersama nanti dengan Ustadz Munawir Ngacir. Dan jangan lupa disiapkan Al-Qur'annya untuk nanti bekal belajar kita. Sebelum itu saya mengingatkan kepada semua pemirsa yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di studio untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Kalau begitu kita langsung saja dengarkan tausiah pertama dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis dengan tema tabungan bekal akhirat. Tafadhol guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, kita bicara soal tabungan akhirat. Berarti siap-siap menghadapi akhirat. Orang yang bisa masuk ke alam akhirat mati dulu atau langsung tanpa mati?
Saya tanya ibu bapak sekalian, siapa yang pengen masuk surga? Ada yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Banyak guru. Nah, banyak. Saya bertanya, pengen masuk surga. Siapa yang pengen segera masuk surga? Nah, yang pengen segera Siapa yang masuk pengen surga? segera? Ayo, mana? Nah. Siapa yang pengen segera masuk surga? Ayo, acungin dong. Gak ada yang mau masuk surga? Ayo, ada. Gak ada. Yang pengen segera masuk surga? Gak ada. Tadi kayak pengen masuk surga, guru. Jadi senang di dunia nggak pengen masuk surga? Wah, luar biasa ini ibu-ibu ini. Ibu bapak sekalian, siapa yang pengen segera mati? Nggak ada. Kira-kira ada nggak orang masuk surga tidak mati dulu? Jadi Nggak mikir pengen surga tapi nggak mau mati, Ustaz. Iya. Ya Allah. Ibu bapak sekalian, mau tidak mau, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Tidak ada yang mati illa wajah, kecuali Allah yang tak mati. Jadi mau tidak mau tetap akan mati. Kira-kira umur kita tuh yang lumrah biasanya berapa ibu bapak? Berapa bu? 60. Berapa? 60. Kalau ada umur 80 itu bonus. Alhamdulillah. 90 bonus. Umur 80 bonus. jadi wakil presiden itu bonus. Umur 90 jadi perdana menteri bonus. Umur panjang bisa mengabdi untuk bangsa dan negara. Tapi amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 wa qalla man jawaza dzalik. Sedikit yang lebih umur 70. Masya Allah. Coba umur 70 itu nggak lama. Ibu umur berapa bu? 45. 45 Ustaz. Kayaknya enggak oleh 65 kayaknya. Ya, ibu bapak sekalian, kalau mati kira-kira bekal kita apa? Kira-kira sudah cukup tidak kita menghadap kepada Allah? Sudah cukup kira-kira kita nanti dihisap oleh Allah? Sudah cukup nggak bekal kita? Kalau kita berpikir tentang bekal, maka kita menjadi orang cerdas. Kenapa? Akan berpikir mana yang lebih bermanfaat dalam hidup ini. Kadang-kadang ibu-ibu itu main sosial media, ya, dari pagi sampai sore, lihat lagi. Iya. Bahkan suaminya lewat pun juga nggak ditegur. Iya. Kadang-kadang masak pun ngerumpi Ustaz. Iya. Ngerumpi itu. Aduh. Sampai lupa, gosong. Aduh. Kalau kita berpikir apakah ini bermanfaat untuk bekal akhir atau tidak. Nabi itu pagi sore istighfar itu sab'ina marrah, 70 kali. Kira-kira kita sehari istighfar berapa kali? Ibu berapa bu? Ayo. Ada yang istighfar? Ini bicara bekal akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kal kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang banyak muhasabah, melihat dirinya, ya, dan termasuk juga menyiapkan setelah kematian. Ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, man al-kayis ya Rasulullah, man aqyasun nas, siapa yang paling cerdas ya Rasulullah? Aktsaruhum dzikron lil mauti, yang banyak ingat mati, wa aktsaruhum isti'dadan lahu, yang banyak mempersiapkan kematian, bukan takut mati. Kira-kira kalau saya mati, yang dibawa kepada alam akhirat itu apa? Kemudian apa yang kami jadikan legacy, yang ditinggalkan oleh kita itu apa? Jangan hidup ini nggak ada yang tahu, mati tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita lahir diketawain orang, mati disorakin orang. Jangan sampai. Kita bagaimana lahir mungkin diketahui oleh saudara, encang-encing, kakak, diketawain kita. Tapi upayakan ketika mati orang semua sedih. Karena apa? Hilangnya kebaikan yang kita perbuat. Ayo ibu bapak sekalian. Kalau umur sekarang sudah 45. Umur 60 tahun meninggal 15 tahun lagi. Yang umur 50 berarti 10 tahun lagi. Itu pun kalau ngikutin normalnya. Kalau normal. Teman saya umur 37 kemarin meninggal. Umur 39 meninggal. Insya Allah yang umur 40 tahun depan.
Yang 45 lewat dia, nanti Lewat. nunggu umur 60. Iya. Lolos guru, lolos. Bisa nanti umur 50 dia Iya. kena. Nah, bekal itu yang paling baik apa Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pada kita minimal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ingat, pendusta agama. Artinya orang beragama yang benar harus lakukan dua. Kalau meninggalkan dua ini minimal Anda menjadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda siapa orang yang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ibu bapak enggak pernah ngerawat anak yatim. Man la aban lahu au bahkan man la umman lahu. Orang yang bapaknya sudah wafat, kita nyebut piatu kalau ibunya yang wafat, tapi itu diterjemahkan yatim bapaknya yang wafat. Ibu bapak sekalian, apakah sudah kita perhatian pada anak yatim? Ana walayatul yatim kata Rasulullah. Saya termasuk orang yang wakafilul yatim. Orang yang melindungi, orang yang menyayangi anak yatim. Bagaikan hakadha. Berjejer begini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yatim. Ibu bapak, di Indonesia ada istilah lebaran anak yatim. Ya, tanggal 10 Asyura ya. Kita sebut Asyuranya kan, Muharram itu. Itu lebaran anak yatim itu apa? Merefleksikan. Orang kata enggak ada dalilnya. Memang kata lebaran enggak ada, tetapi menghidupkan rasa sayang kepada anak yatim menjadi keseharusan. Menjadi keharusan kita untuk membuktikan kalau kita beragama yang benar. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia pembohong kalau enggak pernah dia itu perhatian memberikan kepada orang miskin. Nah, ibu bapak sekalian, sedekahnya, bapak ibu sekalian berbaginya hari ini sudah berbagi belum? Hari ini sudah sedekah kemana? Ibu bapak, sedekah itu apa? Sedekah benar. Sedekah pertemanan sejati itu sedekah. Sidqun jujur. Maka as-sedekatu burhanun. Bukti orang beriman bersedekah. Beriman bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Itu enggak bisa dijawab dengan logika. Nyatanya harta berkurang. Tapi kenapa kita mengatakan bertambah? Iman yang bilang bertambah. Kenapa bisa bertambah? Pertama, kita bisa nolak bala. Ya. Kedua, bisa juga terkabulkan hajatnya. Ketiga, bisa membangun persaudaraan. Keempat, ini menjadi pembebas dari api neraka. Masya Allah. Ya, ittaqun nar walau bisyakki tamrin. Takutlah pada neraka meskipun dengan sebiji kurma, secuil kurma. Dengan sedekah. Masya Allah. Sodak, bersedekah, berbagi kepada yang lain. Ibu bapak kalau sekarang sampai siang begini nggak bersedekah apa-apa, sudah menerima salah satu doa malaikat. Ma yusbihu. Ya. Minal ibadi fihi illa yansilani malakani. Tidak ada pada pagi hari seorang hamba illa ya yanzilani malakan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, di antara dua malaikat berdoa, Allahumma tih munfikon khalafa, Allahumma tih mumsikan talafa. Pada pagi hari ibu bapak ada malaikat yang turun. Dua malaikat. Tidak akan bisa melewati ini mayusil ibadu fi illa malakani yanzilani. Kecuali ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, ya Allah bagi orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan waktunya, menginfakkan ilmunya, menginfakkan perhatiannya, berikanlah ya Allah gantinya. Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah berikanlah orang yang pelit, rusak hartanya. Ibu bapak mikir, gue udah ngasih belum? Iya. Ya, saya sudah berbagi belum? Yeah. Bukan hanya harta saja. Sedekah ibu bapak ada dua. Ada yang berupa harta, ada yang berupa makna. Harta ibu bapak punya dikasihkan. Ini Ustadz, saya kasihkan. Ya, okay. Ya saya kasih 10 juta Ustadz, itu infak. Alhamdulillah.
Pulang ibu bapak sekalian, dikasih snack, dibawa pulang, itu sedekah. Bahkan ibu bapak sekalian, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazri'u zar'an fa akalahu insanun aw tayrun. Kalau bapak ibu sekalian menanam, bertandur, kemudian dimakan oleh orang atau dimakan oleh burung aw dabatun, illa kana lahu shadaqah. Itu adalah sedekah. Nanam pohon depan rumahnya, di situ ada oksigen, saya lewat menghirup, itu sedekah. Ada burung di situ makan, itu sedekah. Berbagi bapak ibu sekalian, itu adalah sedekah. Maknanya banyak, tidak harus memberi alhamdulillah. Juga menanam juga adalah sedekah. Ada yang maknawi bapak ibu sekalian. Tabassumuka shadaqah. Anda bersenyum itu sedekah. Jadi pagi-pagi ibu ketemu suaminya gimana? Senyum. Senyum apa cemberut ini? Senyum apa cemberut? Uang belanja kurang, cemberut. Hah? Jadi jangan nunggu bapak ibu disenyumin suaminya baru bersenyum. Senyum duluan. Senyum duluan guru ya. Tapi jangan senyum sendirian, itu gak waras itu. Ya, tabassumuka shadaqah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Ibu bapak datang pengajian, hasil pengajian diceritakan yang baik-baik, kasihkan. Jadi ibu bapak punya grup WA itu jangan ghibah orang, kasih hasil pengajian. Tadi Ustaz menyampaikan begini nih maknanya, itu sedekah. Banyak arti sedekah. Tapi ibu bapak sekalian, ada sedekah itu yang konsumtif langsung habis, ada sedekah yang bertahan lama. Seperti sedekah bisa jadi zakat, itu mandatori kewajiban. Ada sedekah yang sifatnya sunnah, hadiah itu sedekah. Infak dari suami kepada istrinya, kepada tetangganya itu bisa sedekah infak. Di jalan Allah adalah infak. Tapi ada sedekah yang lestari bapak ibu sekalian adalah apa? Wakaf. Daf'u malin yumkinul intifa'u bihi ma'abaqa'in. Ibu bapak keluarkan untuk wakaf, dikelola selamanya. Dan selamanya tidak pernah berhenti dikelola dan pahalanya tidak pernah berhenti. Ini tingkatan yang rendah. Kalau mau lebih bagus lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang ibu bapak sekalian disedekahkan barang yang paling dicintai. Bukan baju udah gak dipakai dikasihin orang. Bukan. Ibu yang paling disenengin diberikan kepada orang. Mari ibu bapak sekalian biasakan sedekah untuk tolak bala, sedekah untuk keberhasilan, sedekah yang utama untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa, begitu banyak ilmu yang kita dapat dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis mengenai tentang tabungan bekal akhirat. Beliau menyampaikan begitu luar biasa tentang bekal-bekal akhirat kita. Guru, ini izin bertanya guru, ada yang viral saat ini guru. Terkait orang kadang-kadang mereka bahasanya mencintai anak yatim. Tapi ternyata mereka malah hidup pada anak yatim. Dia beli mobil, dia beli rumah, niatnya sih mencintai anak yatim tapi malah mencari hidup pada anak yatim. Bagaimana pandangan guru? Ya ibu bapak sekalian, ini banyak sekarang dari keperhatian kita, kepedulian kita dieksploitasi oleh orang yang mengambil makan dari anak yatim atau dari pendidikan atau dari tahfidz. Jadi oleh karena itu bapak ibu sekalian, itu haram karena eksploitasi. Kita boleh makan dari mereka seperlunya, bukan sekeinginannya. Berdasarkan kebutuhan yang paling sedikit. Apalagi beli mobil guru. Beli mobil itu bukan untuk anak yatim tapi untuk memperkaya diri. Maka seperti nazir wakaf itu pastikan hanya untuk kebutuhannya. Amil zakat, jangan memperkaya diri. Apalagi eksploitasi hidupnya, minta sumbangan sana sini hanya untuk dari anak yatim. Ini jangan. Dia nanti bukan malah menyelamatkan diri, menyelamatkan anak yatim, tapi dia nanti akan membakar diri. Kenapa? Masya Allah. Makan bukan pada haknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau mau sedekah, pastikan programnya apa. Benar. Pastikan legalitasnya. Betul. Termasuk menyekolahkan anak kita, pastikan gurunya siapa, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak salah menyalurkan sedekahnya. Terima kasih banyak guru, mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tausiah kedua dari guru kita, yakni Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Beliau akan menjelaskan tentang ketika hati terlalu mencintai dunia. Namun tetap setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia.